teman-teman, sekarang saya akan mempresentasikan tentang permainan tradisional Toraja. Permainan tradisional Toraja yang saya akan jelaskan yaitu teka-teka dan makosi. Asal-usul permainan teka-teka. Permainan teka-teka sudah dimainkan oleh anak Toraja sejak zaman dahulu. Namun, permainan teka-teka tidak memiliki asal-usul yang jelas. Asal-usul permainan makosi. Permainan makosi juga sudah dimainkan oleh anak-anak Toraja sejak zaman dahulu. Namun, permainan ini juga tidak memiliki asal-usul yang jelas. Permainan teka-teka menjadi bagian kehidupan anak-anak Toraja karena permainan teka-teka terbuat dari bambu yang mudah untuk didapatkan. Permainan ini juga melatih ketangkasan, keberanian, dan konsentrasi anak-anak. Permainan ini bukan hanya seru tapi juga melatih fisik mereka. Permainan makosi juga menjadi bagian kehidupan anak-anak Toraja karena permainan ini bahannya terbuat dari batu yang mudah untuk didapatkan, dan permainan ini juga melatih konsentrasi, ketelitian anak-anak. Permainan ini juga bukan hanya seru tapi melatih otak mereka. Makna budaya, ada 3 makna budaya yang saya mau jelaskan, yaitu nilai sosial, nilai pendidikan, dan nilai budaya. Dimulai dari permainan teka-teka. Nilai sosialnya mempererat kebersamaan, karena anak-anak biasanya memainkan permainan ini bersama dengan teman-temannya. Nilai budaya, melestarikan permainan tradisional, karena permainan ini sudah dimainkan sejak zaman dahulu. Ketiga, nilai pendidikan. Permainan ini melatih fisik dan mengembangkan kemampuan mereka untuk membuat strategi untuk seimbang dan terus bertahan supaya tidak jatuh dari bambu. Selanjutnya, permainan makosi. Nilai sosialnya. Permainan makosi mempererat kebersamaan kita dengan orang lain, karena permainan ini dimainkan oleh 2 orang. Melalui permainan ini, mereka harus saling melawan dalam hal beradu strategi dan konsentrasi, dan belajar menghargai lawan dalam permainan. Nilai budaya yang bisa kita dapat di permainan makosi adalah belajar untuk melestarikan permainan tradisional Toraja agar bisa terus dimainkan dari generasi ke generasi. Nilai pendidikannya, permainan ini melatih kita untuk belajar membuat strategi dan melatih kita untuk lebih teliti dan tetap konsentrasi dalam menghadapi masalah dan tantangan yang ada. Pembuatan permainan teka-teka. Alat yang dibutuhkan: 2 batang bambu panjang, 2 batang bambu pendek, gergaji, dan parang. Cara membuat: pertama, siapkan 2 bambu panjang dan 2 bambu pendek. Lubangi bambu panjang. 3. Masukkan bambu pendek ke dalam bambu panjang yang sudah dilubangi. 4. Setelah posisinya pas, ikat atau paku agar pijakan menjadi kuat dan aturan dan cara bermain teka-teka. Jumlah pemain 2-7 pemain, dan pemain lain sebagai musuh. Langkah-langkah permainan: pertama, siapkan alat teka-teka. Kedua, pemain naik ke bambu. Ketiga, mulai permainan. Keempat, jaga keseimbangan. Kelima, lomba ke garis akhir. Cara menentukan pemenang: orang yang mencapai garis akhir tanpa jatuh dan yang pertama, atau orang yang jaraknya paling jauh dan tidak terjatuh. Permainan teka-teka paling sering dimainkan saat ada suatu perayaan pelestarian budaya dan saat ada lomba seperti saat ulang tahun Toraja yang ke-66. Teka-teka tidak memiliki daerah khusus yang paling sering memainkannya, namun permainan ini sering dimainkan di daerah pedesaan. Ya. Oke.
Selanjutnya, cara membuat permainan makoshi. Alat yang dibutuhkan: botol bekas, kardus bekas, lem tembak, dan gunting. Cara membuat: pertama, siapkan kardus bekas. Kedua, gambar bentuk papan congklak. Ketiga, buat lubang congklak. 4, tempel lubang congklak. 5, hias papan congklak. 6, siapkan biji congklak. Selanjutnya, permainan makoshi. Jumlah pemain 2 orang, di mana 1 orang menjadi lawan. Langkah-langkah permainan: pertama, siapkan alat bermain. Kedua, tentukan pemain. Ketiga, membagi rata biji atau batu. Keempat, menentukan siapa pemain pertama. Kelima, mulai bermain sampai mendapatkan pemenangnya. Pemain memindahkan satu persatu biji searah jarum jam. Keenam, tentukan pemenang. Cara menentukan pemenangnya adalah orang yang memiliki batu atau biji congklak yang paling banyak. Permainan makoshi paling sering dimainkan saat ada waktu luang. Permainan ini juga dapat dimainkan saat ada acara permainan rakyat, perayaan di kampung. Permainan ini tidak memiliki musim tertentu, sehingga permainan ini dapat dimainkan kapan saja dan di mana saja. Makoshi tidak memiliki daerah khusus yang paling sering memainkannya, namun permainan ini sering dimainkan di daerah pedesaan. Terima kasih sudah mendengar penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.